Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang penyajian grafik frekuensi. Dalam statistik itu kita perlu memerlukan grafik, karena dengan adanya grafik kita bisa membuat data itu jadi lebih gampang untuk dibaca, lebih gampang untuk dianalisis, lebih gampang untuk diinterpretasikan. Nah, dalam penyajian grafik frekuensi itu dia ada 3 di sini ya, ada histogram, poligon frekuensi, sama kurva frekuensi yang diratakan. Oke, pertama kita lihat histogram dulu. Histogram itu langkah-langkahnya membuat sumbu data dan sumbu tegak, kemudian menyajikan frekuensi ke dalam bentuk tabel diagram, kemudian membuat poligon frekuensi. Memang dari teorinya itu kelihatannya rumit ya, padahal sebenarnya ya tidak serumit itu. Nah, ini serangkaian 4 persegi panjang yang memiliki alas panjang interval, berfungsi untuk menggambarkan beda-beda antar kelas dalam sebuah distribusi. Akan lebih mudah jika misalnya memiliki tiap-tiap kelas, kemudian bisa menganalisis. Oke, kita langsung saja melihat data yang ada di sini ya. Data ini adalah data distribusi frekuensi mengenai hasil produksi di 100 desa yang ada di Kalbar. Jadi di sini rentangnya ya, rentang dari produksi itu 20 sampai 34 kuintal, 35 sampai 49 kuintal. Ya, artinya di sini jumlah desanya ada 8. Berarti produksinya itu antara 20 sampai 34 kuintal beras padi ya. 20 sampai 34 kuintal padi itu ada 8 desa yang bisa menghasilkannya. Sementara yang 35 sampai 49 kuintal itu ada 24 desa. Ya, 50 sampai 64 hasil produksinya itu mampu dihasilkan oleh 27 desa dan seterusnya ya. Di sini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 kelas. Interval itu apa? Ya, jika misalnya sudah lupa ya, ini saya ingatkan kembali, interval itu kita melihat dari atas tepi kelas yang bawah antara kelas 1 dengan kelas lain. Jadi yang kita lihat di sini contohnya 20 ke 35. Jangan melihat 20 ke 34. Itu kelas. Kalau interval itu antara 20 ke 35, 35 ke 50, 50 ke 65. Itulah interval ya. Oke, intervalnya berapa sih? Dari 20 ke 35 berapa sih? 15. 35 ke 50, 15. 50 ke 65, 15. Jadi interval dari hasil produksi ini adalah 15 ya. Kemudian di sini jumlah desanya itu 100. Oke, ini sesuai dengan judulnya lah ya, 100 itu. Bagaimana kita membuat histogram frekuensinya? Ya udah di sini 30 sampai 0 ya. Jadi salah satu langkah membuat grafik atau histogram frekuensi itu kita lihat dulu di sini tertinggi berapa, terendahnya berapa. Oh, tertingginya adalah 27, terendahnya adalah 1. Berarti di sini kita harus buat 0, 1 sampai 30. Boleh 27, terus nanti paling bawahnya itu 1, nanti baru kita tentukan titik tengahnya berapa. Oh, sekitar 15. Nah, baru kita bisa teruskan sisa-sisanya berapa. Jangan kita langsung dari 1, 2, 3 sampai ke 27. Jadi kita harus tentukan dulu berapa data tertinggi, jumlah desa tertingginya di sini ya. Oh, 27 atau boleh 30. Berapa sih jumlah terendahnya? Oh, boleh juga 1. Jadi 27,1 atau di sini 35. Nah, kalau kita sudah buat rentang antara yang tertinggi sama yang terendah, baru kita bisa tentukan titik tengah, baru kita bisa tentukan yang sisanya. Oke, kemudian di sini 19, 34, 49, 64 itu sebenarnya apa sih? Ya, 19, 34, 49 itu adalah tepi kelas sebelum dari kelas yang pertama. 20 ya di sini ya. Kelas pertama itu adalah 20. Oh, ternyata di sini ada 19. Kemudian 34 tadi ya, 34 itu dari mana? Berarti dari 35 sebelumnya. Sebelum dari 35 tapi setelah dari 34 berapa ya? 34,5. 49,5 dapat dari mana? Berarti sebelum dari 50 tapi setelah dari 49 ya, 49,5. 64,5 dapat dari sebelumnya 65, setelahnya 64 ya, 64,5. Oke ya, seperti itu ya. Ya, langsung saja di sini. Ya, 8, 24, 27, 20, 8, 8, 41 sesuai dengan data yang tadi ya. Nah, ini ya, 8, 24, 27, 20. Oke, di sini bisa kita
antara 50 sampai 65 itu jumlah desanya yang menghasilkan produksi padi kering yang terbanyak ya, karena dia itu ada 27 desa yang menghasilkan produksi padi sekitar 50 sampai 65 ya kan. Jadi di Kalbar itu ya, paling banyak produksinya itu adalah 50 sampai 65, 50 sampai 64 ya, 50 sampai 64 itu ada 27 desa yang menghasilkan padi kering antara 50 sampai 64 kuintal. Nah, kelemahan histogram itu dia jikalau interval kelasnya tidak sama, otomatis itu harus disesuaikan. Makanya kalau misalnya histogram itu kita tidak bisa intervalnya itu beda-beda, intervalnya harus sama. Jadi antara antara kelas 1 dengan kelas lain intervalnya itu harus relatif sama. Polygon frekuensi. Polygon frekuensi ini adalah tahap kedua dari grafik frekuensi ya. Jadi grafik frekuensi itu ada tiga tadi ya. Polygon frekuensi itu adalah yang tahap kedua. Polygon frekuensi ini juga tidak ada kalau misalnya histogram tidak ada. Jadi pertama histogram frekuensi, yang kedua baru polygon frekuensi. Nah, bedanya antara histogram dengan polygon, histogram itu pertama dia menggunakan batas kelas, sedangkan polygon itu menggunakan titik tengah. Ya, masih ingat titik tengah itu bagaimana cara mencarinya? Ya berarti kelas atas tambah kelas bawah bagi 2. Kita contoh ya. 20 tambah 34 itu berarti 54 ya. 54 bagi 2 itu adalah 27. Oke, pertama 27. Kemudian 35 tambah 49 itu adalah 84. Nah, kalau misalnya dibagi 2 hasilnya adalah 42 ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan betul ya tadi ya, 27 42. 57 dapat dari mana? Sama, 57 itu dapat dari ya 50 tambah 64 hasilnya dibagi 2, dapatlah ya 57 tadi ya. 72 87 seterusnya. Jadi itu salah satu perbedaan polygon frekuensi, dia menggunakan titik tengah. Sementara kalau misalnya histogram dia pakai tepi kelas ini ya. 19 34 49 64. Nah, kemudian di sini apa bedanya antara histogram dengan polygon? Nah, histogram itu dia ada semacam garis ininya ya. Semacam garis pemisahnya lah gitu kan. Tapi kalau misalnya polygon dia tidak ada, langsung saja di sini petaknya itu dia tidak ada garis ya, garis yang membatasi antara kelas 1 dengan kelas lain. Nah, oke ya. Kemudian kurva frekuensi yang diratakan. Kurva frekuensi yang diratakan itu berarti semacam apa? Dia itu meratakan bentuk yang tidak beraturan atau bentuk yang agak kasar. Jadi bentuk grafik yang kasar itu dibuat menjadi lebih smooth, menjadi lebih lembut, menjadi lebih baik lah. Jadi tidak ada garis patah-patahnya lagi. Ya, bisa dibilang kurva frekuensi yang diratakan itu memang dia lebih halus gambarnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Jadi garis putus-putus ini adalah tadi itu polygon frekuensi. Nah, kemudian garis kuning dengan garis merah itu apa sih? Garis kuning itu yang titik tengah tadi ya, polygon frekuensi. Kalau garis merah itu adalah yang histogram frekuensi tadi ya. Jadi garisnya itu diambil, ini juga. Ya, kemudian garis ungu itu mengambil titik tengah dari ini ya, sama juga ya, titik tengahnya. Nah, kemudian strip. Nah, strip ini adalah antara garis hijau sama garis kuning ya. Ini hijau kuning. Nah, ini ada stripnya, ini juga hijau dan kuning berada di garis ungu. Nah, itulah strip ini juga ya. Jadi strip yang ada di sini dia berada di garis ungu, kemudian di antara garis kuning dan garis hijau. Jadi semuanya ini strip itu adalah terdiri dari 3 garis ya. Ungu, kuning, sama hijau. Nah, barulah dibuat dari strip tadi itu garisnya. Nah, jadilah seperti ini. Jadi kurva frekuensi yang diratakan itu ya memang lebih smooth dia. Ya boleh, kalau misalnya kurva frekuensi yang diratakan itu bisa juga kalian membuat garis sendiri tanpa dari tahapan ini. Tapi lebih baiknya menggunakan tahapan ini. Memang agak rumit ya, tapi dia lebih bagus, lebih sempurna daripada kalau misalnya kita buat garis asal-asalan. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Jikalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan sampaikan pada saat perkuliahan tatap muka ya.